bahwa bahagia itu adalah karunia Allah. Tidak bisa bahagia dengan jalan maksiat. Allah menciptakan kebahagiaan, bahagia itu ada pada taat. Jadi semakin patuh ke Allah, semakin bahagia, semakin banyak dosa, semakin tidak bahagia. Itu pasti. Karena yang menggenggam hati ini adalah Allah. Maaf. Nah, salah satu dosa besar yang akan membuat tidak pernah bahagia yaitu inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezoliman yang sangat besar. Syirik itu adalah punya Tuhan yang lain selain Allah. Nah, apa cirinya kita menuhankan selain Allah? Cirinya, dengar ini ya. Pokoknya kalau ada yang merasa kurang bahagia, periksa saja ini. Maaf. Cirinya adalah ada yang mendominasi hati, nih, hatinya itu penuh oleh sesuatu selain Allah. Aduh, maaf nih. Oke, oh angin ini ya, tolong maaf. Jadi misalkan begini nih ya, kenapa orang yang jatuh cinta kepada sesuatu itu bahagianya semu? Karena hatinya akan diisi oleh yang dia cintai. Kalau orang sudah mabuk asmara, cinta, makanya dia akan sibuk memikirkan dia nih, daripada ingat ke Allah. Nanti dalam sholat caranya lihat, dalam sholat siapa, apa yang mendominasi. Nah itu sudah ciri-ciri tuh. Harusnya sholat itu kan ingat ke Allah. Tapi bagi orang yang punya ilah, punya Tuhan yang lain, itu masuk dalam sholatnya. Ada yang menuhankan pekerjaan, ada yang menuhankan jabatan, ada yang menuhankan harta. Maaf, ada yang menuhankan pujian orang, ada yang menuhankan suami, istri, atau yang belum jadi suami, yang belum jadi istri. Pokoknya kalau ada yang terus-menerus memenuhi hati kita, tidak bahagia. Karena yang harusnya memenuhi hati kita siapa? Allah. Aduh, maaf. Saya itu tidak boleh minta-minta air, nunggu kesadaran saja. Jadi tidak usah heran kalau hati kita didominasi oleh sesuatu, maka tidak bahagia. Periksa saja. Aduh, maaf. Maaf sahabat-sahabatku nih, masih batuk-batuk aja. Maksud dari pertemuan ini la ilaha illallah itu tidak hanya di lisan saja, tapi periksa nih ke hati kita, siapa yang mendominasi hati ini. Pokoknya kalau sudah ingat terus, ingat aja kepada sesuatu, kemudian ingin dekat, mau berkorban apa saja untuk sesuatu itu, kemudian takut jauh dan ingin selalu dekat dengannya, kepikiran terus. Nah, ini sudah mulai nih menjadi ilah kita. Pasti tidak bahagia, pasti tidak bahagia. Jadi kalau ingin bahagia, jangan ada yang mendominasi, memenuhi hati kita selain Allah. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah setiap kali ada hangatkah? Setiap kali hati ini mengingat sesuatu,
Ada yang hangat nggak, Dek? Maaf. Maaf ya. Minum dulu, maaf. Maaf, maaf. Setiap hati ini didominasi oleh harap dan takut kepada sesuatu, harus segera sadar. Oh, hati saya sudah dipenuhi oleh selain Allah. Ini yang membuat Allah cemburu dan membuat tidak diberikan ketenangan di hati kita. Makanya berbahagialah yang tidak jatuh cinta. Jatuh cinta tuh bikin tersiksa. Kalau tidak hati-hati sudah selesai tuh bahagia tuh. Bahagianya palsu, bahagianya semu. Apalagi jatuh cinta sebelum menikah, itu jurusannya pasti mendekati zina. Dan itu perbuatan yang sangat dilarang. Dan tidak ada bahagia yang asli di dalam dosa. Bahagia palsu, seperti fata morgana. Sepertinya melihat air, padahal tidak ada apa-apa. Jadi gimana caranya? Caranya adalah ketika ingat sesuatu, nih dengar adik-adik, atau siapapun yang lagi hatinya dilanda asmara, segera tutup dengan zikrullah. Jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama dengan selain Allah, hilang bahagia. Kalau hati sudah mulai tidak nyaman, sudah gelisah, itu pasti ada selain Allah yang mendominasi hati kita. Aduh, maaf nih. Angin. Ada yang bisa bantu? Dek. Nah, maaf hadirin, kena angin tuh jadi lemah ini. Jadi penting sekali sekarang semua memeriksa hati. Kalau sudah mulai banyak risau, gelisah, resah, tidak enak, nah ini sudah nggak nyaman, sudah merupakan tanda-tanda peringatan dari Allah, ada yang salah di hati kita. Apa sih? Nah, periksa. Biasanya ada selain Allah yang mendominasi. Harusnya bagaimana? Setiap ingat, langsung ingat Allah yang menguasai, Allah yang menentukan, Allah yang menggenggam. Jangan lama-lama mikirkan sesuatu, tapi tidak ngait ke Allah. Pasti gelisah. Mau sekolah tuh dari mana biayanya, langsung ingat ke Allah. Allah Maha Kaya, Allah yang membagikan rezeki, Allah yang menguasai. Aduh, gimana nanti siapa nih presiden kita? Ingat Allah, Allah yang Maha menentukan. Sekarang memang ujiannya sedang begini. Kita harus memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, sambil mengawasi dengan sungguh-sungguh situasi ini. Ingat jodoh, oh Allah yang menentukan. Yang saya sukai belum tentu jodoh saya. Allah lah yang menguasai semuanya. Ingat sakit, ingat Allah yang menyembuhkan. Pokoknya siapapun yang ingat sesuatu, tapi tidak nyambung ke Allah, jatuhlah gelisah. Makanya kalau hati sudah tidak tenang, tidak enak, ini penyebabnya kurang zikir. Dalilnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hati ini hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Makanya segera evaluasi hati, segera sadar, segera istighfar, segera kembalikan ke Allah. Pakai apa nanti zikirnya? Bisa sholat, bisa ngaji, bisa menyebut Asmaul Husna. Pokoknya tutup, timpa dengan ingat ke Allah. Karena kita tidak bisa menyelesaikan urusan hanya dengan mikir terus-menerus. Kita hanya bisa selesai urusan kalau ditolong oleh Allah. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi makin zikir ke Allah,
Allah menurunkan ketenangan, Allah membimbing pikiran kita, Allah mengatur kejadian. Dipikirkan terus-menerus, kalau Allah tidak nolong tidak bisa. Karena semua urusan itu hanya Allah yang bisa menolong. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadlih, tidak ada yang bisa nolak. Bergabung jin dan manusia menghalang-halangi, tidak bisa menghalangi. Bergabung jin dan manusia mau nolong tidak datang kalau Allah tidak menghendaki. Makanya harus bulat yakin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami, sebaik-baiknya penolong dan pelindung dalam hal apapun juga. Maka tolong ini, melihat situasi negara begini, mari seluruh rakyat Indonesia tingkatkan ibadahnya, tingkatkan sholat jamaah di masjidnya, tingkatkan tahajudnya, tingkatkan baca Qur'annya, tingkatkan zikirnya, tingkatkan doa dan sodakohnya. Karena tidak selesai hanya dengan dipikirkan sambil ikhtiar. Coba lihat C1 bagaimana, laporkan kepada yang berhak mendapat laporan. Dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat Allah tidak suka. Banyak doa, banyak doa, banyak doa. Mudah bagi Allah membulak-balik apapun juga, karena Allah lah penguasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan setiap masalah yang ada ini membuat kita semakin dekat dengan Allah, karena kita tidak dirancang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita ini dirancangnya menyerahkan urusan kepada Allah, menjadikan kita makin taat kepada Allah, dan Allah yang membimbing, mengatur segala urusan, sehingga urusan itu mendapatkan solusi terbaik. Nah, inilah salah satunya adalah alarmnya gelisah di hati ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai membaca hati, kemudian sungguh-sungguh mengembalikan urusan ke Allah, perbanyak tobat, perbanyak zikrullah dengan sholat, baca Quran, ayat Asmaul Husna, doa-doa, dan patuh ke Allah. Insya Allah nanti Allah akan mengatur semuanya sehingga ikhtiar kita sempurna, dan sempurnanya ikhtiar hanya bisa kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awalnya ingat, hati dulu tenang. Rabbish rohli sodri, baru wayasirli amri. Hati tenang, jalan keluar ada, insya Allah barokah dalam hidup ini. Demikian sahabatku sekalian, mohon doa. Hari ini berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah ada 9 bus jamaah haji lewat jamaah umroh. Mudah-mudahan suatu saat kita punya takdir sama-sama ke Tanah Suci, ya. La ilaha illallah, hilangkan ilah di hati kita selain Allah, insya Allah kesananya urusan akan ditolong oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.